Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler chapter 251 Jujutsu Kaisen. Sudah dibocorkan akun baru Miyamura karena spoilernya sangat-sangat terlambat, bahkan lebih dari 6 jam. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Check out, check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan Yuta mengungkapkan bahwa dia menyalin kutukan Sukuna dengan menggunakan sisa jari Sukuna yang terakhir. Yap, ini bagus sekali karena teknik Yuta akhirnya dikonfirmasi harus punya syarat, karena kalau tanpa syarat seperti dugaan kita sebelumnya, maka Yuta bukan hanya telah melampaui Gojo, tapi dia bisa menjadi yang terkuat di Jujutsu Kaisen. Bayangkan mengcopy tanpa syarat, dia tidak perlu belajar dan tidak perlu ritual, tapi sudah bisa mengkopinya. Ini benar-benar power lazy writing jika beneran memakai tanpa syarat untuk Yuta. Tapi ya, kembali ke dugaan kita juga, kalau syaratnya memang memakan bagian tubuh. Ingat ya, bagian tubuh tidak harus memotong. Deku saja bisa mewarisi One for All hanya dengan memakan rambut All Might. Jadi bisa saja Yuta memakai rambut Hana, Inumaki, dan Charles Bernard. Dan plot twistnya, sisa jari Sukuna lah yang dipakai Yuta untuk mengcopy teknik Sukuna. Dan ya, kemungkinan saat ini jari Sukuna ada di storage Rika. Spoiler kedua, baik Yuji dan Yuta terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Sukuna. Yuji sangat bertekad untuk mengakhiri segalanya dengan kesempatan terakhir ini. Ia bahkan meludahkan darahnya ke wajah Sukuna sebagai serangan. Yuji berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengalahkan Sukuna dan membawa kembali Megumi. Yap, seperti biasa MC kita anti naif. Dia siap memakai cara curang apapun, bahkan kalau itu harus meludahi wajah Sukuna. Puas gak sih melihat MC kita akhirnya meludahi wajah Sukuna dengan darahnya? Spoiler ketiga, Rika meraih Sukuna dan membantingnya ke bawah, sementara Yuji mendaratkan tendangan ke Sukuna di saat yang bersamaan. Yap, lagi dan lagi Sukuna dibantai di sini, seakan-akan Sukuna sedang menuju akhir dari penguasaannya terhadap tubuh Megumi. Dia seperti tidak berdaya, dihajar Rika dan Yuji. Spoiler keempat, Sukuna menyadari bahwa output energi kutukan dan kendali atas tubuh Megumi menjadi sangat membosankan. Untuk melakukan serangan balik, Sukuna menonaktifkan Hollow Wicker Basket dan berencana melepaskan Dismantle Pembelah Dunia sambil mencoba menahan kerusakan dari Jacob's Ladder di domain Yuta. Yap, sepertinya Mbah Sukuna juga mulai bosan dengan tubuh Megumi. Dia merasa kendalinya dibatasi dengan output energi kutukannya yang semakin rendah. Anehnya, Mbah Sukuna tidak panik seperti saat melawan Gojo. Dia justru ingin menyerang balik dengan Dismantle Pembelah Dunia sambil melepaskan Hollow Wicker Basket menerima serangan Angel. Dari sini sepertinya Sukuna yakin kalau tubuhnya akan baik-baik saja dari Jacob's Ladder di domain Yuta. Spoiler kelima, namun Yuji dan Yuta sudah memperkirakan Sukuna akan membuat rencana seperti itu. Mereka berusaha mengikat tangan Sukuna sambil terus menyerang Sukuna. Yuta menyadari tebasan Sukuna semakin lemah dan memutuskan untuk mendekati Sukuna tanpa rasa takut. Yuta memotong salah satu lengan Sukuna dan Yuji membuat darah yang diludahkan ke wajah Sukuna meledak. Gila, dua MC kita memang ngeri coy. Mereka bahkan tidak lagi takut dengan tebasan jarak dekat Sukuna, bahkan terang-terangan menahan tangannya, memotongnya, lalu meledakkan darah Yuji yang ada di wajah Sukuna. Yang kemungkinan ini adalah teknik dari Death Painting, yaitu Supernova. Sukuna sepertinya sudah sangat-sangat terpojok di sini karena semua pergerakannya dibaca, dikunci, lalu dibantai. Spoiler keenam, kilas balik kecil ke Yuji yang menceritakan bahwa jiwa pada dasarnya dapat digabungkan sedikit saja, tetapi mereka tidak akan pernah menjadi satu. Sesuai catatan Yuki, dengan itu Yuji berkata dia pasti akan membangunkan jiwa Megumi. Yap, inilah rahasia dari buku Yuki tentang jiwa, yaitu mereka bisa digabungkan tapi tidak bisa benar-benar disatukan. Dan tepat sekali Yuki memberikannya pada Yuji karena Yuji pernah menjadi wadah dari dua jiwa sekaligus. Jadi dia paham betul buku Yuki ini. Abdikos tidak tahu apakah orang seperti Hanakurusu juga paham atau dia terlalu bucin ke Megumi untuk sekedar memahami batas jiwanya dengan jiwa Angel. Spoiler ketujuh, Hana menambahkan bahwa teknik kutukan Angel cocok dengan rencana Yuji.
Rencananya adalah memisahkan jiwa Sukuna dan Megumi serta menumpulkan setelan gabungan Sukuna dengan tubuh Megumi lalu menyerangnya dengan Jacob Slider. Yap, ternyata Hana paham dengan hal ini, bahkan dia menjelaskan mekanismenya, yaitu memisahkan jiwa Sukuna dan jiwa Megumi terlebih dahulu lalu menumpulkan setelan gabungan Sukuna dengan tubuh Megumi yang tentu saja dengan tinju Yuji, dan terakhir menyerangnya dengan Jacob Slider yang kemungkinan ini untuk membakar bentuk fisik Sukuna yang mereplace tubuh fisik Megumi. Jadi yang tersisa hanya tubuh Megumi dan jiwanya. Barulah Jacob Slider dihentikan. Tentu saja dari sini tergantung Megumi, karena meski tubuh Megumi kembali, jiwa Sukuna masih terperangkap. Jadi jiwa Megumi harus punya niatan untuk kembali dan hidup melawan jiwa Sukuna. Spoiler ke-8, sementara Rika dan Yuji memegang lengan Sukuna, Yuta mengaktifkan teknik kutukan Angels Maximum Output Jacob Slider. Kita bisa melihat Sukuna terbakar habis setelah menerima serangan itu. Yap, di lapangan strategi berjalan sukses, bahkan tidak main-main. Yang diserangkan Yuta ke Sukuna adalah Maximum Output Jacob Slider. Ini seperti menyerang Sukuna dengan kekuatan maksimal dari sinar Jacob Slider, dan terlihat sekali kalau tubuh Sukuna mulai habis terbakar. Spoiler ke-9, Yuji bergerak mundur dan memukul Sukuna dengan pukulan serangan jiwanya sambil berkata, "Bangun Fushiguro." Yuji telah menghitung semuanya dengan tepat, tetapi jiwa Megumi tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup. Yuji melihat Megumi berulang kali berkata, "Aku tidak peduli lagi." Yap, sesuai perkataan Abikos, saat Jacob Slider Angel Hana membakar wujud fisik Sukuna dan tinju Yuji memisahkan jiwa Sukuna dan Megumi, maka strategi akhir bergantung pada Megumi. Dia harus punya niatan untuk berpisah dengan Sukuna, bahkan kalau bisa jiwanya membunuh jiwa Sukuna. Tapi hal tersebut tidak terjadi karena Megumi sudah tidak punya keinginan hidup lagi setelah kematian Sumiki. Spoiler ke-10, Sukuna segera menghukum Yuta, Rika dan Yuji dengan dismantle pembelah dunia. Mantra yang diteriakkan Sukuna di halaman sebelumnya memang ditunjukkan untuk tebasan pembelah dunia. Tebasan ini langsung menebas Yuji, Yuta dan Rika, serta membuat domain Yuta akhirnya hancur. Yap, sia-sia sudah strategi dan pengorbanan 2 MC dan Ratu Kutukan. Ibaratnya mereka menolong orang yang tenggelam di sungai, tapi orang tersebut tidak ingin ditolong. Akibatnya Yuji, Yuta dan Rika ditebas dengan tebasan pembelah dunia, dan domain powerful Yuta langsung hancur. Entah itu hancur karena tebasan dismantle pembelah dunia atau karena Yuta kehilangan kendali atas domainnya akibat tertebas. Spoiler ke-11, tapi Maki memasuki pertempuran dan menusuk Sukuna dengan pedang pemisah jiwanya. Komentar editor, tusukan pedang dari iblis tanpa energi terkutuk. Yap, peran Maki ternyata sama seperti peran dia di domain Naoya dulu, yaitu mengendap-endap untuk menusuk Sukuna karena memang dia tidak punya energi kutukan yang membuatnya sulit dideteksi. Walhasil tusukan pedang pemisah jiwa benar-benar menusuk Sukuna karena Sukuna tidak menyadari kedatangan Maki. Yap, ini benar-benar tertusuk, bukan hanya akan menusuk seperti saat Yuji akan menusukkan pedang Higuruma ke tubuh Sukuna. Menurut Abikos, ini benar-benar spoiler yang sangat wow sekali karena banyak plot twist mengejutkan di mana-mana. Ibaratnya habis kita dikasih greget dari 2 MC, terus dikasih nyesek dari semangat hidup Megumi, tapi ditutup dengan greget lagi, yaitu kedatangan Maki yang langsung menusuk Sukuna. Nantikan di pembahasan detail chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.